Baik Bapak Ibu sekalian, di pertemuan ini kita akan membahas tentang satu tokoh yang luar biasa, yaitu tokoh yang kita kenal dengan Ibnu Taimiyah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Ibnu Taimiyah ini tentu akan menjadi menarik sebagaimana disampaikan oleh pemakalah tadi. Ibnu Taimiyah ini adalah sosok tokoh ekonomi yang kita pelajari di hari ini ya. Ibnu Taimiyah ini lahir pada tahun 661 Hijriah atau 728. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita perhatikan Ibnu Taimiyah ini lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 ya, dengan nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, dilahirkan di lingkungan keluarga dengan tradisi keilmuan yang tinggi. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Faruddin, dan kakeknya Majdin, dikenal sebagai cendekiawan yang dikenal dari mazhab Ambali dan banyak menulis karya ilmiah. Ibnu Taimiyah dalam wafatnya di dalam penjara ya, disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim ya, berbagai macamnya dikuburkan. Oke, lanjut ya. Lalu kemudian, tapi sebelumnya kita kenal bahwa Ibnu Taimiyah inilah seorang ulama yang luar biasa. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah pada masa mudanya banyak mendalami ilmu hukum, fikih, syariah, matematika, dan filsafat. Jadi kebayang oleh kita bahwa ulama-ulama terdahulu itu adalah ulama-ulama yang tidak hanya memahami satu keilmuan, tapi banyak keilmuan ya. Jadi paham fikihnya, paham syariahnya, paham matematikanya, dan filsafatnya juga. Jadi kepandaian memang sudah mulai nampak sejak mudanya. Hal ini terbukti ketika Qadi Al-Maqdisi memberikan otoritas kepadanya untuk memberikan fatwa pada saat masih berumur 17 tahun. Jadi umur 17 tahun dia sudah bisa memberikan fatwa. Jadi ini luar biasa. Dan pada usia itu ia juga aktif memberikan kuliah ya, jadi kegandrungannya dengan dunia ilmu sampai membebaskan diri dari makan, nafsu makan, pakaian, seks, dan atribut duniawi lainnya. Aktivitasnya banyak tercurah pada upaya mendalami ilmu pengetahuan dan menyebarkan pada masyarakat. Dasar pijakan pemikiran Ibnu Taimiyah selalu menggunakan Al-Quran dan Sunnah yang secara kreatif melakukan ijtihad dalam berbagai perkembangan peradaban manusia. Selain itu, beliau terkenal sebagai penulis, orator, sekaligus pemimpin perang yang handal. Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Nah, kalau kita perhatikan pemikiran ekonominya banyak ditemui dalam karya-karya tulisnya seperti Majmu'ul Fatawa Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ingat Taimiyah, Ibnu Taimiyah jelas orang ingat Majmu'ul Fatawanya Ibnu Taimiyah. Kalau ingat Ibnu Khaldun, ingat Al-Muqaddimah. Kalau ingat Imam Al-Ghazali, ingat apa Bu kemarin? Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Nah, jadi semuanya punya kitab-kitab yang luar biasa. Lalu kita kenal juga dengan As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'i war-Ra'iyah. Lalu Al-Hisbah fil Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah makroekonomi seperti harga yang adil, yang tadi kita bicarakan bahwa harga adil itu adalah ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, kekuatan permintaan dan penawaran. Lalu kemudian mekanisme pasar. Nah, pasar itu pada dasarnya ya tidak boleh diintervensi, pasar tidak boleh dipatok harganya dalam keadaan normal, tapi kalau dalam keadaan darurat maka perintah boleh melakukan itu menurut Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian regulasi harga, uang dan kebijakan moneter. Nah, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sangat syarat dengan nilai-nilai etika bisnis yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, kalau bicara tentang mekanisme pasar ya, jadi kenaikan harga akibat penurunan barang, peningkatan penduduk, menurut Ibnu Taimiyah ya, harga itu naik cuma dua. Pertama, penurunan jumlah barang. Kalau jumlah barangnya turun, berarti harganya naik. Yang kedua, karena peningkatan penduduk, jumlah penduduknya naik nih, barangnya tetap aja. Kira-kira harganya naik atau turun? Naik kan ya, jumlah orang lebih membutuhkan lebih banyak. Kalau regulasi harga gimana menurut Ibnu Taimiyah? Penetapan harga tidak adil itu adalah memaksakan tadi ya, kira-kira memaksa menjual barang tanpa adanya alasan, mematok harga tadi. Lalu tentang uang dan kebijakan moneter, fungsi uang dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir nanti akan kita lihat. Nah, lalu apa fungsi uang dan perdagangan menurut Ibnu Taimiyah? Dalam hal uang, beliau menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Beliau menentang bentuk perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Lalu kemudian terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas. Nah, saya pikir ada banyak lah kira-kira. Terus faktual.
Koperasi nanti Bapak Ibu tinggal baca lah sebagai kemudian apa lagi. Ulama pikir. Oke. Peleburan uang juga logam dilarang oleh beliau. Ya, pemalsuan uang dilarang juga. Perdagangan uang dilarang. Ya. Karena uang itu bukan untuk diperdagangkan, bukan untuk komoditas. Tapi dalam Islam kan boleh ya, di dalam fatwa itu kan boleh ya, jual beli sorab itu kan. Tapi ada batasnya kira-kira. Tidak bisa langsung jual, langsung jual dan beli kira-kira. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian tentang Ibnu Taimiyah. Tapi kalau ingat Ibnu Taimiyah, selalu orang mengingatnya tentang teori harga. Dan kenapa Pak? Teori harga. Karena dikenal ada Ibnu Taimiyah price, harga menurut Ibnu Taimiyah. Nah, pendapatan negara gimana menurut Ibnu Taimiyah? Ada ghanimah, ada fa'i, ada zakat. Jadi saya pikir itu kalau ditanya sama zulum sama adil apa bedanya? Sama adil adalah yaitu tadi harga adil itu adalah ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Harga tidak adil itu adalah ketika terjadi intervensi harga oleh pemerintah dalam keadaan normal. Maka itu akan merusak pasar. Silakan kalau masih ada yang ingin tanyakan atau diskusikan, silakan.